Let's go teman Pro 2, Goes to School dimulai sekarang juga. Stay tune. Selamat pagi ya teman Pro 2. Hai semuanya. Aduh jujur hari ini senang banget teman Pro 2 ya. Dan gimana kabar kamu hari ini? Masih semangat? Atau bahkan masih ada yang mager nih di balik selimut? Waduh. Oke teman Pro 2, tentunya kita ketemu lagi ya di Pro 2 Go to School bareng aku Kartini. Dan pagi ini seru banget teman Pro 2 karena kita kedatangan siswa-siswi dari SMK Negeri 2 Tarakan. Kita bakal ngobrol seru ya gimana prestasi mereka gitu teman Pro 2. Sorry buat kamu yang lagi dengerin lewat 107 FM, yang streaming dari aplikasi RRI Digital, dan yang nontonin langsung ya teman Pro 2 lewat YouTube RRI Tarakan Official. Yuk jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan teman Pro 2 keseruan lainnya dari Pro 2 RRI Tarakan. Teman Pro 2, kita langsung aja kita kenalan tentunya bareng guest star kita yang keren-keren banget ya dari SMK Negeri 2 Tarakan. Yang pagi ini udah siap banget temenin kita ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Kita langsung aja kenalan dan spill prestasi mereka. Yang pertama ada cewek manis yang kreatif nih teman Pro 2 ya. Semangatnya luar biasa banget, ada Zakia Hayanabila. So, prestasinya yaitu peraih medali perunggu bidang bahasa Inggris Olimpiade Sains Kalimantan Utara dan juga perwakilan sekolah dalam kegiatan pijar nasional selama 5 fase. Okay, let me introduce myself everyone. My name is Zakia Hayanabila. You can call me Zakia. I'm 70 years old. Oke, wow ya. Kita baru pagi aja udah disuguhin dengan bahasa Inggris nih. Oke, kita lanjut teman Pro 2. Kita ke cewek yang keren juga tentunya, dengan segudang potensi dan semangat luar biasa, yaitu Revinsar Anugrah Mangintek ya, yaitu prestasi yang diraih peraih medali emas di Indonesia Youth Smart Competition 2025 bidang sejarah teman Pro 2, dan juga peraih bronze medali Harapan 3 Olimpiade Perizinan Kreatif tingkat nasional 2025 kategori SMA di bidang bahasa Indonesia. Konnichiwa minasan, watashi no nama wa Revinsar desu. Yoroshiku onegaishimasu. Wow, luar biasa banget ya teman Pro 2. Wow, ini benar-benar keren banget pokoknya. Lalu yang ketiga teman Pro 2, ini gak kalah spesial juga tentunya, dengan nama yang udah kayak selebriti internasional. Aduh, please banget deh teman Pro 2 ya. Welcome Nicholas Pastorello Desarmento. Dan prestasinya juga gak kaleng-kaleng teman Pro 2, yaitu juara 1 lomba menyanyi solo dalam rangka HUT Gereja Katolik Paroki Jueta. Lalu juara 1 lomba membaca kitab suci dalam rangka HUT HKMT Himpunan Mahasiswa Katolik UBT, dan juara lomba LKS bidang lomba teknik pemasangan batu bata tingkat provinsi. Halo Sobat Pro 2, perkenalkan nama saya Nicholas Pastorello Desarmento. Saya sering disapa dengan Nicholas. Salam kenal semuanya. Wow, ayo kita tepuk tangan buat ketiga narasumber kita yang luar biasa banget teman Pro 2 untuk hari ini. Dan mereka bertiga bakal ngobrol soal prestasi, dunia SMK, pengalaman menarik, passion, sampai cita-cita besar ya, yang dimana mereka perjuangkan dari bangku sekolah. Ini gimana kabarnya? Baik? Baik. Gugup nggak? Lumayan. Oke deh, nervous sedikit. Oke, it's okay lah, kita santai ya teman Pro 2. Halo semuanya, gimana perasaannya duduk di kursi panas Pro 2 RRI Tarakan? Jujur Li, ini gugup banget Deg-degan. tapi senang karena ini pertama kalinya bisa ikut podcast begini. Biasa Oke. itu lihat dari YouTube, dari TikTok gitu. Oh, berarti udah ngikutin banget ya? Iya bener. Wow, sama ya? Bener. Excited banget pastinya. Atau malah pengen pulang nih? Ada dong, ada sampai di titik ini. Enggak di sini. dong, ya tetap stay. Yang Iya pastinya dong. sharing prestasi kalian. Oke, bisa diceritain dikit nggak sih kalian ini sekarang kelas berapa dan jurusannya apa? Oke, dari saya ya. Oke. Oke, jadi saya ini kelas 12 Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK Negeri 2 Tarakan. Oke. Oke, kalau saya dari kelas 12 Teknik Bisnis Konstruksi dan Properti. Dan saya kelas 12 dari DPIB atau Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Wow, luar biasa banget ya jurusannya teman Pro 2. Kenapa sih kalian memilih sekolah SMK Negeri 2 Tarakan, dan apa yang bikin kalian itu tertarik?
Mungkin dari Ayah dulu kali ya. Awalnya itu ngelihat dari jurusan yang super duper banyak dan pada saat itu keinginannya bukan di DPIB gitu kan. Oke. Keinginannya tuh di TKJ, tapi pada saat itu kita ngelihat momennya itu adalah ajaran terakhir dan di tahun saya nggak dapat. Jadi pilihan terakhir ya udah DPIB. Itu aja DPIB sih. ya. Oke. Oke, kalau saya alasan saya masuk dari SMK Negeri 2 Tarakan karena saya ingin belajar untuk mengasah kemampuan saya di kejuruan begitu. Karena saya ingin belajar lebih jauh bagaimana untuk bisa mengembangkan diri dan potensi di tingkat kejuruan yang saat ini ada di SMK Negeri 2 Tarakan. Oke. Oke, kalau saya mau masuk SMK Negeri 2 tuh karena saya ingin mencoba hal baru selain materi, lebih ke praktek. Dan seperti Zakia tadi, sebenarnya listrik tuh bukan tujuan utama saya. Saya mau milih otomotif, tapi karena ada yang kurang tinggi, jadi listrik. Oke, berarti memang diukur juga ya ketinggian di situ ya? Iya, waktu itu kebetulan harus pakai tinggi. Oh, wow, luar biasa. Tapi tetap keren loh jurusannya udah kalian ambil ya. Sebenarnya menurut kalian apa sih kelebihan SMK Negeri 2 dibanding sekolah lainnya? Ayo. Oke, mulai dari saya itu dia kita diberi beberapa momen yang emang banyak yang orang SMA yang gak pernah bakal kita bisa rasain. Kayak kita kan SMA itu lebih ke teori dan sedangkan SMK itu lebih banyak praktek. Bahkan kita mulai praktek itu udah dari kelas 11 Kak. Oke. Bukan dari bukan dari kelas 12 lagi. Dari kelas 11 kita udah diajarin bagaimana sih bengkel yang bakal kita hadapin dari jurusan yang kita mulai. Oke. Tuh. Mungkin sama kayak Zakia tadi ya, kalau mungkin dibilang mulai praktek, bahkan di kelas 11 juga sudah mulai banyak-banyak perjalanan untuk menuju suatu yang kita sudah mau mulai. Karena di jurusan kita masing-masing juga sudah diajarkan hal-hal yang belum kita tahu. Jadi semenjak kita masuk di SMK Negeri 2 Tarakan, kita jadi tahu masing-masing dari jurusan kita. Oke. Ya, jadi di SMK Negeri 2 tuh salah satu yang bisa dibanggakan juga ya, itu sekolahnya besar. Wow. Itu kalau boleh jujur itu mungkin bisa 1 jam itu kita kelilingi karena saking besarnya dan capek. Itu kalau olahraga mutar lapangannya lumayan bisa. Bahkan untuk cari kantin pun susah. Iya, kantinnya itu banyak banget. Oh iya. Terpencar. Jadi Oke. kita mau makan di sini bisa, kita mau makan ke sini Oh, bisa. traveling nih makannya ya, keliling-keliling. Kalau enggak mau capek naik motor. Oh, boleh? Boleh. Oke. Boleh. Aduh, ini luar biasa banget sih. Tapi jujur memang sekolah SMK Negeri 2 itu lumayan luas banget ya. Luas banget. Oke, tadi kan kalian bilang ketika mau masuk SMK tidak sesuai dengan jurusan ya, bisa Iya, dibilang. benar. Ini gimana sih ketika kalian beradaptasi dengan jurusan yang mungkin bisa dibilang kalian baru mengenal gitu? Mulai dari saya memang walaupun bukan pilihan utama, tapi memang ada bidang yang saya sukai. Misalnya dari DPIB gitu Kak, saya suka gambar. Dari SMP itu saya udah suka nonton anime istilahnya. Oke. Jadi saya Wibu nih. Enggak juga sih, maksudnya kayak kita ngegambar. Jadi saya kayak saya mikirnya itu nggak pakai hitung-hitungan Kak. Jadi pada saat masuk di situ tuh kayak oh my god, ternyata dia sekompleks ini loh, tapi alhamdulillah saya bisa beradaptasi. Gitu aja. Oke. Kalau untuk beradaptasi sih mungkin dibilang sangat susah ya, karena mungkin apa yang kita mau tidak kita dapati. Iya, betul. Kalau untuk beradaptasi bagi saya di jurusan saya itu mungkin agak sulit karena selain daripada menghitung, kita harus mempelajari dan mengetahui banyak-banyak sekali alat yang tidak kita ketahui dan itu sangat susah untuk menghafalnya karena di bidang-bidang konstruksi banyak sekali tekanan-tekanan pada bidang konstruksi maupun alat-alat pekerjaannya. Mungkin itu aja. Iya, betul banget sih, kayak di jurusan tuh bahasa peralat-alatnya tuh Sulit lebih ke ya? bahasa Inggris. Oh, Kayak oke. di jurusan saya listrik rata-rata itu bahasa Inggris dan katanya itu susah disebutkan gitu. Jadi kayak aduh gimana ini bisa nggak ya dihafal, nanti di industri tuh bisa ya nggak ngingat, tapi intinya ingat bahasa Indonesianya aja aman. Oke. Translate Google ya. Jadi kalau ada satu barang tuh pasti ada istilahnya lah. Iya, ada istilahnya. Oke. Satu alat-alat untuk
kita kerjakan pasti ada istilahnya supaya kita bisa mengingat lebih mudah. Kalau nggak ada bahasa Indonesianya tinggal apa sih benda yang ini tuh yang ini. Oke. Berarti memang khusus banget ya, tidak Iya, semua orang itu benar. bisa paham. Oke. Iya. Tentunya selama kalian bersekolah di SMK Negeri 2 pasti banyak banget prestasi yang kalian dapatkan ya. Tadi kan kita juga udah menyebutkan. Nah, kalian semua kan punya prestasi yang keren-keren banget nih. Tapi jujur aja ya, jujur Li nih. Waktu awal diajak ikut lomba, respon kalian tuh kayak gimana sih? Semangat banget, setengah hati, atau malah duh kenapa aku sih gitu? Di momen pada saat saya mulai belajar bahasa Inggris tuh kayak mikir kok belajar bahasa lain gitu, kayak gak Indonesia aja. Tapi pada saat dikasih kesempatan buat mulai maju ke belajar bahasa lain, jadi kayak ya udah deh mau di apa toh nanti bakal kepake. Bahasa Inggris juga termasuk bahasa internasional yang bakal kepake di negara manapun kan. Oke. Jadi ya alhamdulillah dapat rezeki, dapat juara atau enggak medali perunggu, dan alhamdulillah belakangan ini baru minggu-minggu ini Kak saya ikut lomba International Student Science Competition, dan alhamdulillah di situ saya juga ngikut bidang bahasa Inggris sama PKN, dan alhamdulillah dapat medali emas. Wow, luar biasa banget ya. Kalau saya sih kalau diajak lomba sih pasti semangat saya pasti tinggi ya, karena ini kita berlomba-lomba untuk menjadi sang juara pasti. Wah, optimis banget ya. Optimis banget. Karena yang terbaik dari yang terbaik ya, ya. karena siap. menang nggak menang tetap kita bisa membuktikan kita bahwa bisa ikut lomba-lomba tersebut lah. Jadi kita bisa mengenali bidang-bidang lomba kita tersebut begitu. Oke. Betul-betul kayak kalau bisa ikut lomba, mungkin ikut semua lomba ya kalau kuasai. Karena lomba nih kita bisa membuktikan bahwa kita bisa cari kemampuan kita yang sebenarnya itu di mana sih. Oke, jadi tidak salah ya ketika kalian mengikuti lomba yang bisa dibilang itu sebenarnya bukan di bidang atau jurusan kalian gitu. Tapi jujur li sulit banget ya. Enggak juga sih. Saingannya gimana nih? Berat alhamdulillah. Berat ya, tapi lumayan lah ketika kalian sudah mendapati juara, itu adalah salah satu prestasi yang sangat luar biasa banget. Nah, menurut kalian ya, makna prestasi buat kalian secara pribadi itu seperti apa? Apakah ini soal penghargaan, pengakuan, atau proses belajar dari kalian masing-masing gitu? Kalau makna prestasi bagi saya itu kayak itu membuktikan diri kita bahwa kita bisa mendapatkan sesuatu yang mau kita lalui begitu, karena prestasi itu sudah membuktikan kita bahwa kita sudah berjuang dan berusaha untuk mendapatkan tersebut. Jadi prestasi itu sudah membuat kita bangga. Jadi bukan hanya membuat kita bangga, tetapi juga membawakan kita pada masa depan kita. Kalau kita kayak misalnya mau mendaftar kuliah atau seperti apa, jadi bisa memberikan kita yang terbaik lah di situ. Wow, luar biasa banget ya inspirasinya teman Pradua. Pokoknya prestasi itu adalah salah satu hal yang bisa menambah wawasan juga ya. Betul. Walaupun sebenarnya banyak tantangannya gitu. Itu jelas. Saingannya lebih berat Iya. pastinya. Oke, terakhir tadi Zakia ikut Olimpiade Bahasa Inggris ya. Iya benar. Itu gimana perasaannya Zakia? Oh itu pada saat momen saya ngeliat soal kayak waduh ini bukan sesi nasional lagi, karena bidangnya itu kan udah satu Indonesia Kak. Iya. Jadi soalnya itu ditujukan buat nanti kita keluar dari Indonesia, jadi kayak mampu nggak nih berbahasa Inggris yang bakal bisa dipahami sama orang luar. Jadi Oke. memang soalnya tuh bukan ditujukan di standar Indonesia lagi, memang udah di luar. Tapi Oh. alhamdulillah bisa sih Kak. Wow, itu untuk pesertanya bagaimana? Itu Banyak banget ya? 10.000 lebih Wow, alhamdulillah. luar biasa banget sih teman Pradua menghadapi 10.000 lebih bisa dibilang lawan ya. Iya bener. Tapi kalau ini Kak, seandainya teman-teman mau ikut lomba online gitu ya kan, bisa cek Puskanas ID, itu ada SD, SMP, SMA, SMK sama mahasiswa. Jadi Wow. lumayan nih nambah-nambah prestasi kalian. Betul banget. Selain nambah prestasi, wawasan juga bertambah dong Iya, pastinya. jelas banget. Oke. Kalau untuk ini yang namanya kayak selebriti internasional ya. Aduh agak sulit teman Pradua. Nicholas. Ini gimana nih untuk prestasi yang kamu dapatkan, sempat mengikuti juara lomba LKS bidang lomba teknik pemasangan batu bata ya tingkat Iya, provinsi. Itu betul gimana sih prosesnya dan gimana kamu bisa mengikuti lomba itu? Ya. Apa kemauan dari diri sendiri? Jadi awalnya itu iseng-iseng coba. Oh, iseng-iseng ya. Ternyata membuahkan hasil yang sangat bagus. Jadi dipilih dari sekolah untuk mengikut, dari jurusan pastinya untuk mengikuti lomba teknik pemasangan batu bata.
hingga pada akhirnya melalui beberapa proses pendaftaran hingga sampai di tingkat provinsi. Waktu itu karena kebetulan Tarakan menjadi tuan rumah se-Kalimantan, jadi lombanya diadakan di Kota Tarakan. Jadi teman-teman yang dari luar datang ke Tarakan, jadi kita bisa bertemu kembali lagi kan. Jadi tidak mendapat teman dari Tarakan saja, tapi dari teman-teman se-Kalimantan juga ada di Tarakan. Jadi semua lomba bidang-bidang kejuruan juga ada di Tarakan gitu. Jadi lomba yang saya ikutin ini tuh lomba teknik pemasangan batu bata. Yang awalnya saya tuh kayak takut, kira nggak bisa, ternyata bisa gitu. Awalnya putus asa ini, insecure ya. Insecure lah, pas lihat lawan pasang batanya bagus nih daripada saya begitu. Jadi kayak sempat insecure, ternyata bisa untuk selesaikan lombanya. Oke, berarti memang sebelum kamu mengikuti lomba itu berlatih dulu ya? Iya pasti, itu berlatih kurang lebih 3 minggu. Wow. 3 minggu. Itu kamu secara sendiri atau ada bantuan dari teman-teman atau gimana? Untuk latihannya itu kebetulan secara individual, tapi dibantu juga dengan pengawasan guru. Guru kejuruan untuk supaya bisa berlatih lebih hebat lah. Teknik-teknik yang belum kita ketahui pastinya harus bisa kita asah lagi begitu. Iya, betul banget. Nah, ini dari Revinsar teman Pradua. Ini prestasinya juga gak kaleng-kaleng sih, karena peraih bronze medali Olimpiade Raihan Kreatif tingkat nasional 2025 ya. Betul. Dan ini di kategori SMA bidang bahasa Indonesia. Itu gimana sih prosesnya? Apakah sulit atau memang kamu iseng-iseng berhadiah juga nih? Ini sebenarnya usulan dari salah satu guru bahasa Indonesia saya juga di sekolah. Dia ngusulin untuk ngikut ini nih. Jadi saya sebenarnya mikir ngikut apa enggak ya, tapi setelah saya pikir-pikir lagi, saya butuh sertifikatnya. Ya udah saya ikut dan puji Tuhan bisa memenangkan juara itu. Dan waktu itu prosesnya kami dari online dan itu benar-benar ketat banget. Di laptop tuh kursornya tuh memang diperhatikan, nggak boleh kursornya gerak sedikit atau pindah sedikit, blacklist. Oh, berarti ketat banget ya untuk pengawasannya. Tapi ketika kamu mengikuti lomba, deg-degan nggak nih perasaannya? Aduh, kayaknya sulit nih gitu. Sayangannya sih dari berbagai daerah tentu aja, dan itu pun harus di video, harus direkam. Jadi benar-benar diperhatikan baik banget kalau kita tuh mengerjakan ujiannya dengan fair. Oke, luar biasa banget ya teman Pradua. Tapi jujur kalian hebat-hebat banget loh. Wow, luar biasa banget. Nicholas apa lagi ya teman Pradua? Pemasangan batu bata. Ini memang biasanya mungkin kalau kita lihat simple ya, tapi sebenarnya ada teknik khususnya teknik gitu. Khusus yang perlu diperhatikan pastinya. Betul banget. Menurut kalian seberapa penting dukungan dari lingkungan? Dan itu 100% penting. Iya. Oke, penting banget ya pastinya ya. Dan apakah prestasi ini bisa kalian raih tanpa dukungan dari guru, teman atau keluarga? Mustahil. Impossible ya. Kalau lingkungan mendukung itu pasti rasa percaya diri, rasa motivasi tuh pasti tinggi karena kita harus memperlihatkan ke orang-orang kalau kita tuh bisa. Oke. Harus pede dulu ya. Iya, betul. Kalau tanpa dukungan orang lain kita tidak bisa apa-apa. Wah, luar biasa banget. Iya sih, memang jujur lagi dukungan dari orang-orang sekitar tuh penting banget ya buat menambah rasa percaya diri kita, biar semangatnya juga nambah juga pastinya. Oke, dari semua lomba yang kalian ikuti, pastinya bagian paling sulit tuh ada ya. Nah, biasanya apa sih yang paling sulit, dan mulai dari persiapan, soal, atau ngelawan rasa grogi dari masing-masing nih? Kalau untuk melawan rasa grogi sih itu sudah pasti. Kalau untuk soal-soal dan di setiap soal atau di bidang lomba-lomba yang kita ikuti pasti terbilang sangat susah. Namun namanya kita berlomba pasti mengajarkan kita untuk berusaha untuk menjadi yang pertama. Kata-kata hari ini ya teman Pradua. Nicholas 2025. Wow. Oke, tapi memang luar biasa banget sih. Ketika kalian mengikuti ya lomba atau mungkin olimpiade yang kalian ikuti itu sebenarnya tidak sesuai ekspektasi. Pernah nggak kalian kebayangin? Pernah. Wah, Itu juga sempat drop karena lingkungan. Jadi dibilang kayak kamu tuh ngikut-ngikut aja, maksudnya kayak nggak serius. Padahal kita kan punya tujuan dan niat sendiri nih kak. Nggak ada yang bisa tahu atau nggak ada yang bisa baca. Jadi sebenarnya seandainya anak itu gagal, ya kita butuh support lah istilahnya. Jangan dibuat drop dengan kata-kata, walaupun bercanda. Kadang orang tua itu bilang, kamu nih kayak gini. Ya namanya kan mencoba kak. Kita nggak tahu momen hoki atau enggaknya itu kan kita nggak tahu namanya. Kalau seandainya udah ada niatan buat
aku mau nih, ya udah didukung aja gitu. Oke, jadi memang peran dari keluarga, dari orang sekitar tuh penting banget ya. Banget, Kak. Ketika kita mengikuti suatu lomba ataupun apapun itu yang menurut kita tuh mampu, seharusnya dukungan itu lebih menambah semangat juga ya. harus Jangan lebih dibikin positif. drop dulu. Iya, bener. Aduh, tapi memang sering ya. Langsung dijudge gitu kayak mungkin kalau kalah lomba gitu langsung dipeluk, langsung kasih kata kalian pasti bisa. Ini Billy Ini stand bu- but ini we don't langsung- judge. Iya lagi. ini bukan saat kalian berhenti, kalian bisa lanjut ke depannya. Iya, betul banget. Karena kita nggak tahu ya kedepannya seperti apa gitu. Oke, kalian ini kan ikut lomba di bidang yang beda-beda banget ya. Dan ada yang nyanyi, sejarah juga, bahasa Inggris, bahkan teknik bangunan, tapi semua bisa berprestasi. Menurut kalian apa sih kunci utamanya supaya bisa unggul di bidang masing-masing? Apalagi yang bisa dibilang agak sedikit jauh dari jurusan kalian. Iya, kalau untuk dibilang supaya bisa meraih semua itu pastinya dukungan ya. Tadi yang pertama kan sudah kita bahas, support itu pasti sangat dibutuhkan karena tanpa support juga kita nggak bisa apa-apa. Jadi kalau untuk meraih sesuatu yang kita inginkan, kita harus usaha itu semampu apapun itu. Jadi kita harus berusaha untuk mendapatkan yang kita inginkan. Gitu. Oke, kalau menurut saya berdoa sih itu paling penting. Doa itu penting karena tanpa doa kita bakal buntu di tengah jalan. Dan kalau untuk saya itu Kak, kenali dulu diri sendiri sih. Oke. Kan kita nggak mungkin, bahkan mustahil kalau bisa dibilang pintar dalam semua bidang. Mungkin bisa pintar tapi unggul itu lain lagi Iya, kan. beda lagi ya. Jadi kita harus kenali dulu diri sendiri. Kalau seandainya ngerasa oh kayaknya aku bagus nih di bidang ini, ya udah teruskan aja, teruskan. Siapa tahu kan nanti bawa berkah. Terus bisa jadi apa namanya? Kayak keunggulan diri sendiri gitu. Betul. Jadi intinya identitas yang bisa kita kenalin ke orang-orang di bidang masing-masing itu sih. Dan itu menjadi kebanggaan diri sendiri juga Iya, ya. bener. Pasti Kalau banget aku sih. bisa loh gitu ya. Oke. Menurut kalian kenapa penting bagi anak muda untuk terus berani tampil, unjuk kemampuan dan gak takut ikut lomba atau tantangan baru? Supaya bisa melatih anak-anak muda yang di luar sana itu kita harus mempunyai rasa percaya diri yang tinggi pastinya. Dan kita juga harus melatih rasa apresiasi kepada diri kita sendiri. Jadi Oke. kita juga bisa berguna bagi orang yang ada di luar sana. Jadi kita pemuda-pemuda yang ada di terkhususnya ya Kota Tarakan pastinya bisa membawa dampak baik bagi pemuda-pemuda pelopor lainnya. Wow, luar biasa banget ya. Iya. Untuk di masa sekarang kan Kak istilahnya Gen Z lah ya. Apapun kita dapetin tuh gadget, nggak ada yang namanya lagi baca buku, Benar. nggak ada lagi apa momen buat bareng-bareng. Bahkan kalau seandainya kita pun lagi ngumpul-ngumpul tuh kan HP itu susah banget buat dilepas. Lepas, Iya. benar. Jadi kayak kalau seandainya memang mau fokus, jadi apa ya, kayak kita tuh harus ngunggulin diri sendiri gitu Jadi jangan fokus ke apa gadget gitu. Kadang orang tua tuh sering ngedumel juga kan Kak, dilihatnya mentang-mentang ini Gen Z, jadi apapun yang dilihat dari HP tuh buruk, Iya. TikTok apa segala macam. Bener sih. Masa muda itu cuma Ngalamin. sekali. Ya. Semua Iya lagi. ngalamin semua. Karena mungkin menurut orang tua itu kenapa sih HP terus? Iya, benar. Padahal kan masih banyak kerjaan yang harus Iya. dikerjain ya. Padahal kita di handphone juga lagi kerja. Kerja Velocity. Lagi cari prestasi juga. Oke, kayaknya si Nicholas buka kartu ya teman dua. Oke, yang pastinya seru banget ya teman dua. Kita ngobrol bareng teman-teman dari SMK Negeri 2 Tarakan. Tapi sebelum kita lanjut kita break dulu ya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune karena setelah ini kita bakal balik lagi di program kesayangan kamu, Got to School. Ini baru enak. Bentar mi. Ngapain sih Pi, gak gua aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa pemain dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan fokusnya ke banyak. Ini baru enak.
Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Satu Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok Buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Yeay, kita balik lagi teman Pradua ya. Halo teman Pradua, karena kita masih ngobrol-ngobrol seru ya. Dan bareng aku Kartia di program seru dan juga inspiratif Pradua Got to School. Jujur Li, seru banget ya teman Pradua. Kalau udah ngobrolin soal prestasi itu bener-bener gak ada akan habisnya. Langsung dari RRI Pradua Tarakan, disiarkan di frekuensi 107 FM. Teman Pradua juga bisa kamu dengerin via aplikasi RRI Digital. Dan pastinya bisa kamu saksikan di YouTube RRI Tarakan Official. Tadi kan kita udah dengerin cerita awal yang bikin kita tuh kagum ya dan senyum-senyum sendiri gitu teman Pradua. Sekarang kita lanjut ngobrol karena kita bakal ngobrol yang lebih seru lagi ya bareng siswa-siswi SMK Negeri 2 Tarakan. Masih ada Zakia, ada juga Revinser dan Nicholas yang bakal sharing lebih dalam soal pengalaman, proses perjuangan mereka dan pastinya tips biar kita semua bisa ikut termotivasi buat berprestasi juga. Hai. Hai Kak. Masih dong. Oke. Zakia, Ya, dapat medali perunggu ya di Olimpiade Bahasa Inggris. Keren banget. Tapi jujur Li ya, kamu lebih sering belajar grammar atau nonton film pakai subtitle nih? Kenapa tuh? itu saya pecinta game Kak. Jadi banyak sih Kak. Entah itu dari mungkin teman-teman bakal tahu Roblox, Valorant. Iya, Valorant, Minecraft, and Free Fire juga. Wow. Tapi udah berhenti nih. Jadi momen-momen itulah pada saat Covid ya Kak paling sering full gadget nonstop pada sampai momen dimarahin itu sampai disita lah. Momen itu dapat Pernah ya? Aduh, pernah. Nah, disitulah kesukaan pada saat
momen mau ngerti bahasa Inggris tuh, oh kayaknya aku harus ngerti ini nih biar pokoknya nggak dongo lah, nggak dongo buat main. Jadi di situ kita belajar bahasa Inggris. Biar nontonnya nggak pakai subtitle lagi. Iya, baca cerita aja kadang pakai bahasa Inggris, udah ngikut aja deh. Ngalir aja ya. Iya. Tapi memang jujur lah itu ngaruh banget ya dari kita main game, nonton film tanpa subtitle. Iya itu benar Kak. Oke, Nanti tapi kita nggak ngerti lagi ini orang ngomong apa. iya, awal-awal bingung ya. Iya. Tapi lama-lama ngerti. Lama-lama Iya. ngerti. Oke. Kalau Zakia sendiri nih untuk bisa prosesnya tuh berapa lama sih kalau untuk bisa belajar bahasa Inggris? Awal mula saya suka game atau lagu-lagu yang berbahasa Inggris tuh itu dari SD. Itu lama banget sih Kak. Itu mulai dari kelas 3 kalau nggak salah. Itu udah suka apa ya? Bukan anime sih Kak, entah kalau teman-teman tahu Gacha Life. Nah, tahu. Main. The Gacha Life kan Kak. Frekuensi nih. Di situ ada momen dimana videonya lagi naik-naiknya tentang ada satu lagu misal, nah itu dijadiin kayak MV cerita, gitu ya, MV gitu. Jadi kita tuh mau tahu, oh ceritanya tuh begini. Jadi sekaligus paham sama Arti lagu. alurnya. Oke. Jadi lumayan menghibur juga Iya ya. menghibur, nggak tertekan malah bahasa Inggris. Iya. Buat yang suka. Ada yang suka aja. Oke, Revinsar ya, Kak. medali emas sejarah. Wow, ini sejarah agak sulit tuh Bang Pradua. Oke, kamu keren banget, tapi jujur kamu beneran suka sejarah atau awalnya kecemplung terus malah jadi jago nih? Kalau sejarah lebih ke historical abad pertengahan Eropa. Wow, kenapa tuh? Karena saya kan baca manhwa. Nah, itu lebih ke historical manhwa kerajaan sana. Jadi saya lebih memahami sedikit struktur-struktur dari gelar-gelar di bangsaan Eropa itu. Cuma yang ini kebetulan kan awalnya saya ikut Olimpiade Bahasa Indonesia. Kemudian lewat beranda saya untuk Olimpiade Sejarah saya ikuti. Jadi sekalian mengasah kemampuan sejarah saya di bidang Indonesia ini, di negara Indonesia ini. Oke, luar biasa banget ya. Tapi memang awalnya kamu udah sering baca buku-buku tentang sejarah. Iya. Waktu itu baca buku sejarah tentang dia pesawat. Cuma saya lupa lagi tuh gimana isinya karena waktu itu di perpustakaan dan lagi libur memang. Saya baca setengah aja. Oke, tapi memang ada ketertarikan sendiri ya Iya, tentang ada. dunia bersejarah. Nicholas, Waduh. ya. Ini. Waduh. Nama kamu tuh jujur keren banget loh. Masa? Sampai aku bingung ya. Ini cara bacanya gimana sih? Takut kan salah karena namamu kayak artis selebriti internasional Ya, gitu kadang ya. juga orang sampai belibet ngucapinnya karena betul. terlalu susah. Iya, bener banget. Saya lihat namanya aja, ini nyebutnya gimana? Ini kalau disebutkan salah nggak ya? Udah. Iya. Bener, tapi tunggu dulu ya. Kamu itu kan juga jago pasang, selain jago pasang batu bata, soalnya salah satu prestasi kamu yaitu juara lomba LKS bidang lomba teknik pemasangan batu bata tingkat provinsi. Kamu bisa diceritain nggak sih gimana prosesnya? Terus seperti apa lombanya? Soalnya aku mau nanya lebih susah mana, jaga nada suara waktu nyanyi atau jaga posisi bata biar nggak miring nih? Jaga hati nggak sih? Lebih susah jaga bata yang sudah mau tumbang. Oke. Ya karena bata tuh karena kalau sudah lurus tumbang bangun lagi karena susah dibongkar berkali-kali. Jadi jalan salah satunya adalah jaga nada suara. Karena image ada di suara. Oke. Tapi memang Karena ya. iya karena memang pasang bata saya akui itu sangat susah. Pokoknya teman-teman, pokoknya yang juara kemarin di LKS pasang bata, good job boys, you are the best. Wow, keren. Luar Kamu biasa juga banget. keren banget sih bisa Iya. menjaga stabilitas itu batu bata. Iya, biar seimbang, biar sama. Oh ya sedikit cerita nih selama tuh? perlombaan nih. Hmm. Jadi selama pemasangan batu bata itu ada sudah berapa tingkat ya? Kalau nggak salah 7 tingkat saya sudah memasang ke atas. Ternyata salah teknik pemasangan. Jadi bongkar lagi dari satu. Sempat nggak mood ngulang dari awal. Oke. Ya, jadi kayak down habis. Dan kira-kira 7 tingkat tuh udah berapa lama gitu? 7 tingkat itu sudah berjalan 1 hari, sudah setengah hari. Wow, sebegitu lamanya? Sebegitu lama. Jadi perlombaannya tuh 2 hari harus sudah membentuk 20 tingkat ke atas. Oke, dan itu berarti lumayan memakan waktu juga nggak sih? Berarti untuk proses pemasangan batu bata dari awal kamu ngaduk semen atau Kalau- ngukurnya dulu nih?
Pastinya awalnya tuh ngukur bidang untuk pemasangan batu batanya ke atas. Karena kalau untuk mengadukan semen atau spesinya itu sudah ada helpernya. Jadi kita tinggal memasang. Jadi memasang dengan huruf tengah itu K sama U. Jadi membentuk huruf K itu sangat susah sekali. Apalagi menggunakan mesin pemotong yang sangat-sangat ngeri. Jadi awalnya takut-takut nih kalau menggunakan mesin ini, takutnya nanti ini nanti kenapa-napa nih kayak mana gitu. Dari BPJS soalnya. Red, seberapa susah pemasangannya? 9/10. 9/10. Ini luar biasa banget. Susah banget ya. Tapi jujur nih kamu hebat banget ya, Yeah, karena thank bisa you. melalui itu semua. Dan berarti yang paling sulit adalah menjaga keseimbangan batu bata. Iya, keseimbangan batu bata. Agar tidak jatuh. Tidak jatuh. Berarti Kalau mulai miring dari dikit awal. ya sudah selesai. Berarti mulai dari awal ya. Mulai dari awal. Wow. Ya, itu dia Ini susahnya. gimana nih kalau misalnya udah hampir mau di finish, udah hampir selesai, tiba-tiba Baru Jatuh. jatuh. Ya sudah, pulang. Pulang dengan menangis. Apa hal kecil yang sering kalian lakuin tapi ternyata sangat ngaruh ke hasil prestasi kalian? Mulai dari saya deh ya, Kak. Ya, boleh. Jadi sempat saya dapat saran dari kakak tingkat saya yang sekarang di UI, buat Kak Lela, makasih banget. Kayaknya aku kenal nih. Jadi dia ngasih tahu saran saya tuh tiap hari pokoknya kita harus tahu satu hal baru. Intinya tiap hari kalian tuh harus dapat info yang memang bakal kalian pakai nanti. Entah sesimpel apa sih kegunaan jantung, sesimpel itu. Jadi itu guna banget buat nanti ke depan, karena tiap hari itu kita harus dapat info yang emang gak pernah kita tahu. Jadi tiap hari tuh harus cari tahu nih, apa sih aku belum ngapain ya? Aku harus cari tahu apa lagi nih di rumah. Bahkan sesimpel buat ngebersih-bersih itu juga saya cari tahu. Jadi apa yang belum kita tahu harus kita cari tahu. Iya, benar banget ya. Karena kita cari semakin banyak tahu, semakin nambah wawasan juga Iya, nih. betul. Betul-betul. Dari hal-hal kecil ternyata ada loh hal-hal spesifik yang ternyata kita nggak paham dan kita belum tahu ya. Iya, benar, Kak. Wow, luar biasa banget. Kalau saya sih, kalau dampak prestasi saya bagi orang di sekitar saya tuh kayak supaya orang-orang di sekitar saya bisa menumbuhkan sikap, wah dia kalau dia bisa kenapa saya nggak bisa. Iya, betul. Jadi semakin saya bisa menunjukkan prestasi saya bahwa memang orang tersebut harus mempunyai rasa yang membara-bara. Nah, kali saing nih. Kalah saing. Kalau saya hal kecil yang bisa membantu tuh kalau misalnya buat ngerjain sesuatu atau ujian itu ada nama metodenya, tapi saya lupa metodenya apa. Kalau misalnya kita mau ngingat ini, nanti kita letakkannya ini di ruang tamu. Kalau kita mau ngingat tentang B atau tentang kata ini, kita letakkannya di kamar tidur. Nah itu benar-benar hal kecil yang berpengaruh untuk kita ingat ketika ujian nanti. Jadi nggak bingung kita mau cari jawaban ini di mana, yang ini sudah tersusun rapi gitu. Wow, ternyata ada taktiknya sendiri ya. Betul, biar betul. kita ingat gitu. Sebenarnya dari semua yang kalian alami, hal apa sih yang paling kalian syukuri ya dari proses meraih prestasi? Banyak dong pastinya. Iya, banyak sih pastinya. Karena memang semua prestasi yang kita raih itu juga kita syukuri sekali, karena memang kita sudah berusaha. Karena di setiap prestasi-prestasi yang kita punya tuh pasti selalu diselingi dengan syukur begitu. Iya, betul Syukur banget. sekali. Kalau saya hal yang paling disyukuri pengalamannya sih, mau menang atau kalah, intinya ada dulu pengalamannya, baru bisa kita asal lebih dalam lagi tentang bidang yang kita ikuti. Oke. Buat saya ya itu sih, Kak, kurang lebih pengalaman yang memang kita baru dapetin ternyata seberpengaruh ini pada saat kita hidup. Ternyata banyak orang-orang yang emang mau di posisi kita walaupun kita rasa iya Allah kayaknya sulit banget ini, tapi ternyata ya berhasil juga buat dijalani. Iya, betul. Paling penting coba aja dulu. Coba aja dulu sih. Simple, coba aja. Yang penting jangan kabur dulu. Iya, jangan nyerah dulu kabur. ya. Jangan kabur, guys. Tips paling sederhana nih dari kalian bertiga buat teman-teman Pura 2 yang di luar sana biar bisa mulai berani tampil dan ikut lomba juga. Oke, mulai dari saya ya. Oke. Boleh, boleh. Tipsnya dari saya yang itu pertama tentu berdoa. Berdoa itu paling penting. Lalu yang kedua itu minta restu orang tua, dan yang ketiga itu belajar, berusaha apa yang ingin kalian raih. Itu sih tips dari saya. Wow, luar biasa banget. Kalau saya sih kurang lebih sama kayak Revin Star lah ya, karena kalau dari ketiga itu kita tidak terapkan, pastinya apa yang kita inginkan mungkin tidak akan tercapai pastinya. Betul. Dan tambahan dari saya itu buat yang istilahnya introvert, keluarlah dari zona aman, guys. Nyaman ya. Jangan Iya, mageran. Benar, jangan mageran.
kalau seandainya di sekolah kalian tuh ada kegiatan-kegiatan atau enggak, misalnya ekskul nih kayak kita OSIS gitu kan. Masuk rasain bagaimana berorganisasi, gimana caranya public speaking yang baik, bagaimana caranya kalian tuh nyampein pemikiran kalian ke banyak orang. Itu tuh berpengaruh banget buat kehidupan kalian selanjutnya. Eskul yang lain juga bisa sih, kayak Paskib, PMR, itu banyak banget yang bisa membantu kita untuk melatih jiwa-jiwa untuk bersosialisasi. Betul banget, apalagi kalau introvert ya, jadi butuh teman banget gitu. Iya, butuh teman banget Kak. Kalau butuh teman calling aja ya. Boleh. Iya, mereka standby. Kami akan standby. Oke, kita seru banget ya ngobrolnya, tapi kita break dulu. Kita iya, lanjut baik. di sesi berikutnya biar teman Pradua makin penasaran ya. Kita bakal seru-seruan apa lagi. Oke, buat teman Pradua tetap stay tune ya di Pradua Gas to Campus. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku. Asik. Sugoi ya. Cool. Wow. Thank you guys. Luar biasa banget ya. Kita baru opening udah dinyanyiin nih sama Nicholas. Oke teman Pradua, balik lagi tentunya bareng aku Kartini. Dan kita masih di program kesayangan kita yaitu Pradua Got to School. Teman Pradua ya, bareng-bareng teman hebat dari SMK Negeri 2 Tarakan. Tentunya cuma di 107 FM
dan aplikasi RRI Digital teman Pradua, dan kamu juga bisa tonton bareng-bareng di YouTube kita di RRI Tarakan Official. Nah, kita udah sampai di segmen terakhir ya. Ya. Tapi tenang, ini bukan akhir dari segalanya. Oke. Tapi ini adalah semangat, justru waktunya kita rangkum hal-hal penting ya teman Pradua, dan juga kita harus bisa gali pesan-pesan inspiratif dari para bintang tamu kita hari ini. Oke, komentar kalian ya. Aku pengen tahu pendapat kalian tentang acara RRI Pradua Go to School ini. Oke, mulai dari saya, Kak. Boleh. Pokoknya terima kasih buat RRI karena diberi kesempatan buat berbagi pengalaman di bidang yang emang mungkin orang-orang belum terlalu tahu tentang jurusan kami masing-masing ya, Kak. Iya, betul. Intinya bersyukur sekali jadi perwakilan sekolah biar bisa pokoknya sharing banyak hal lah. Dan alhamdulillah bisa nyenengin sama kakak-kakak ini yang sekarang. Iya. Oke. Aduh, Pro 2. Kayaknya cocok sudah jadi yang selanjutnya nih. Iya, di sini. benar. Penyiarnya. Aduh, Pro 2 RRI. Kalau Adan calling me. Best banget ini programnya teman-teman atau senior-senior dari Pro 2 RRI. Pokoknya yang terbaik, sudah mau mengundang kami perwakilan dari SMK Negeri 2 Tarakan. Kami sudah memberikan yang terbaik di sini tentang Ayo gugup ya. Sekolah kami, Gugup. tentang jurusan Perkenalkan. kami, tentang segala semua yang kami berikan di sini yang terbaik untuk Pro 2 RRI. Ya. Wow. Makasih banget sih telah mengundang kami SMK Negeri 2. Jujur kami baru dengar banget bahwa ada loh Goes to School ini ya. Iya, benar. Baru dengar banget. Wah, ini kayaknya salah satu cara kita untuk memperkenalkan SMK Negeri 2 atau yang sering dikenal dengan STM. Oke. Makasih Bahasa banget. simpelnya STM Iya, ya. STM. Jadi kalau nyebut aja sekolah di mana STM, oh tahu sudah orang. Nah, dari awal ya sampai udah jelang di akhir nih, ada nggak sih hal baru yang kalian pelajari atau kalian rasakan di Pro 2 Go to School hari ini? Hal baru yang dipelajari itu bisa berbicara dengan lebih lugas, benar-benar bahwa melatih lebih dalam public speaking kami. Iya, betul sekali. Pro 2 RRI. Hari ini Contoh nih. Keluarkan gaya dong penyiar kita. yang saya dapat hari ini dari Pro 2 RRI sudah memberikan yang terbaik bagi kami, pada hari ini sudah memberikan kami yang terbaik. Semoga Pro 2 RRI selalu Sukses jaya, terus ya. sukses terus, semakin berkembang. Wow. Dan kalau bisa lebih banyak lagi. Yes, Pasti betul acara-acaranya banget luar teman biasa. Pro 2. Nah, sebagai bentuk apresiasi ya, spill siapa orang yang paling effort dan berjasa sehingga membuat kalian sampai di titik sekarang. Apalagi dengan prestasi kalian yang udah kalian capai. Kalau buat saya, Kak, itu jelas orang tua. Betul, orang tua. Buat saya tuh mereka bilang mau kamu salah ataupun benar, papa di depan. Pokoknya papa tuh nomor satu yang emang ngasih momen atau pandangan lain dari hidup, kayak pokoknya kalau seandainya papa nggak ada, pasti kamu bakal ngelihat dunia di luar tuh lebih kejam daripada perlakuan papa gitu. Ini kata-kata hari ini teman-teman. Tapi memang ngena banget sih. Iya, selalu bener. merasakan itu. Kalau orang tua sudah dukung, itu semuanya Jalur bodo langit. amat. Iya, Iya, bodo jalur amat. langit. Terserah Betul orang mau banget. komen apa. Kalau saya sih mama pastinya, karena setiap kali saya menghadapi perlombaan atau bagaimanapun pun yang saya hadapi, pasti mama akan menjadi garda terdepan saya. Wow. Love you, mom. Sama sih, kalau saya ke mama saya kayak Jangan sedih dong. Jangan sedih dong. Yang penting orang tua keluarga selalu nge-support ya, Iya, apapun betul sekali. itu. Kalau ngomongin soal suka duka jadi siswa yang aktif berprestasi, pastinya banyak banget ya. sekali. Beban gak sih buat kalian jadi siswa berprestasi? Misalnya ada yang berekspektasi tinggi, ya. Itu jelas. Kalau kalian banget. pasti tahu segalanya. ya jelas sih pasti ada yang berekspektasi tinggi ya. Apalagi saya sebelum masuk SMK, itu saya dengar cerita kalau beberapa orang kaget ketika mendengar saya masuk SMK. Karena yang mereka pikir saya masuk SMA. Jadi saya juga ada satu perlombaan, bukan perlombaan sih, satu ajang saya lulus. Cuma karena masalah kesehatan saya keluar. Jadi ada mungkin banyak kekecewaan dan ekspektasi dari berbagai pihak. Oke.
Kalau buat saya sih sebenarnya banyak Kak, terutama dari latar belakang saya yang bisa dibilang mampu. Jadi banyak ekspektasi orang tuh, oh anak ini nih harusnya kayak begini, nggak bisa buat kesalahan. Betul. Apa ya? Guru-guru kayak nganggap saya tuh pokoknya harus pinter atau segala macam lah. Hal-hal baik tuh dilihatnya dari kita lah gitu Kak, figur OSIS apa segala macam gitu kan Kak. Jadi kadang kalau seandainya hal kecil yang kami buat tuh jadi besar banget di mata mereka, itu berat sih Kak. Ya, saya sih kurang lebih lah dari mereka berdua, pastinya akan selalu sama. Karena kita harus memenuhi ekspektasi seseorang itu tidak bisa, karena apa yang sudah kita jalani itu sesuai dengan kemampuan kita. Benar. Karena walaupun kalau kita memampukan sesuai dengan ekspektasi orang lain, itu sama saja kita menyiksa diri kita sendiri. Benar banget ya. Yang penting kitanya mampu dulu gitu. Walaupun sebenarnya ekspektasi di luar sana banyak banget ya. Yang bikin itu kayak ngerasa tertekan gak sih? Iya banget, tertekan banget. Egois untuk diri sendiri. Benar banget salah. ya. People pleaser. Aduh, jangan deh, jangan terus-terusan. Anak se-velocity ini harus tertekan. Oke, kedepannya semua pengalaman yang kalian alami ini, apa sih rencana dan cita-cita kalian untuk kedepannya? Niko. Kalau saya sih setelah dari lulus SMK, saya akan lanjut ke Divis Makassar, itu penerbangan. Karena dari semenjak SD saya senang sekali dengan penerbangan. Jadi setelah lulus dari sini saya akan melanjutkan di bidang penerbangan. Ya. Kalau saya mungkin habis dari sini direstui, saya lanjut untuk sekolah sastra bahasa asing di Jawa ataupun di universitas mana, untuk mungkin kalau bisa mainnya keluar gitu. Kalau buat di bidang saya sendiri justru jelas ya Kak, jalannya pasti keluar dari Indonesia. Saya berharap adalah rezeki buat keluar dari situ. Jadi kayak benar-benar kita ngerasain gimana sih speaking yang benar dan baik gitu kan. Tapi buat saya agak keluar dari jurusan Kak, karena saya fokusnya tuh ke bidang hukum. Saya karena kan dari awal kan OSIS, ada berkepemimpinan, speakingnya tuh harus oke lah, pokoknya bisa nyampein pendapat, itu kan udah jelas bukan dari DPIB, tapi kan di bidang hukum yang bisa nyampein pendapat itu sih. Nanti kalau kita mau keluar, kita naik pesawat yang di boleh aja. Iya. Aduh, sumpah seru-seru banget. Let's nih, kalau disuruh rangkum perjalanan kalian ya, meraih prestasi selama ini dalam 3 kata, kalian bakal pilih kata apa? Apa ya? Ayo, 3 apa kata ya? 3 kata. Apa? Mikir kritis nih teman Pradua. Apa yo? Kalau aku sih untuk meraih prestasi itu kayak hebat. Wow. 1 kata, hebat. Disuruh dia kasih 1 kata nih. Lebih ke Tuhan besertaku. Rohani able. Kalau aku apa ya? Lebih ke makasih buat diri sendiri kan. Makasih buat diri sendiri ya. Wow, luar biasa banget Bang Pradua ya untuk ketiga peserta kita hari ini, dan yang pastinya jadi terinspirasi juga nih ya teman Pradua untuk tapi kayaknya usianya udah nggak mampu lagi nih. Tapi jujur seru banget ya teman Pradua, dan terima kasih buat kalian bertiga, buat Nicholas, buat Zakia dan juga Revina yang pastinya udah mau sharing ya tentang prestasi kalian. So yang pastinya teman Pradua sudah sampai di penghujung acara spesial kita hari ini di Pradua Go to School bersama teman-teman hebat dari SMK Negeri 2 Tarakan. Terima kasih banyak buat Zakia, Revinsa dan juga Nicholas yang sudah mau berbagi cerita ya, pengalamannya juga inspirasi luar biasa untuk kita semua. Semoga prestasinya nular ya. Amin. Pokoknya kalian memang keren banget sumpah, jujur Li. Wah, pastinya buat teman-teman Pradua yang dengerin ya, yang seumuran kalian atau mungkin adik-adik kelas, itu menjadi inspirasi dan terus semangat ya untuk segala cita-cita dan prestasi yang kalian banggakan, kalian mimpikan yang akan datang berikutnya. Amin. Untuk teman Pradua sudah setia nemenin di 107 FM Pradua Tarakan, aplikasi Radio Digital dan juga di live streaming YouTube teman Pradua di RRI Tarakan Official. Makasih banget ya udah gabung, dan jangan lupa untuk terus dukung, like, subscribe ya, dan juga share supaya kita bisa terus hadir dengan program-program keren teman Pradua dan juga bermanfaat buat kalian semua. Nggak lupa juga
juga terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh kerabat kerja RRI Pro 2 Goes to School yang sudah mendukung kelancaran acara hari ini. Tanpa kalian semua acara ini nggak akan berjalan lancar teman Pro 2 dan nggak akan seru dan sukses seperti sekarang. Tetap semangat teman Pro 2 dan tetap ceria dan terus jadi inspirasi buat kita semua. Aku Kartini pamit. Sampai ketemu ya di Pro 2 Goes to School berikutnya. Bye. Bye. Thank you. Terima kasih. Pro 2 Goes to School udah dulu ya. Teman Pro 2, see you next time. Bye.